Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasuha Wasono Putro. Saya guru PAI di SMK Negeri 2 Tulung Agung. Dalam hal ini saya akan melakukan uji kinerja dalam PPG dalam jabatan tahun 2022 batch pertama. Uji kinerja ini saya lakukan pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 di SMK Negeri 2 Tulung Agung. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Biar apa? Selama kita belajar nanti, materi yang kita serap dapat bermanfaat bagi kita. Silahkan teman kita Irfan untuk memimpin doanya. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Pak Nusa mulai belajar, Pak Naswa akan mengecek kebersihan kelas dulu. Barangkali alhamdulillah piket kebersihannya sudah bekerja, tertata rapi, bersih. Karena apa? An-nadhafatu minal jaga saat terlebih dahulu ya. Mas Satus, Mbak Laili, Mas Irfan, Pak. Ajeng, Bram, Mbak Ella, terus Mbak Rini, Mbak Istiqomah. Alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada yang sakit kan? Alhamdulillah sehat semua. Kan? Sudah. Anak-anak sekalian, karena belajar kita siang hari, maka kita perlu konsentrasi. Ya, semuanya lihat ke layar. Ya, apakah warna di layar itu? Alhamdulillah, semuanya berarti konsentrasi. Warna itu adalah warna merah. Meskipun Pak Nasuha tulis warna biru, tulisan warna biru, kalian menjawab merah, berarti kalian sekarang konsentrasinya lagi 100 watt. Sebelum kita mengawali pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ya, silakan dari teman kalian memimpin lagu Indonesia Raya. Baiklah, silakan. Depannya berdiri.
Saya kita akan menyanyikan lagu Indonesia ini bukan lagu lagu kebangsaan negara ini kita harus mampu menyanyikan, hafal di luar kepala. Jangan sampai kita hafal. Karena apa? NKRI adalah harga mati buat kita. Nah, maka dari itu kita harus hafal lagu Indonesia. Anak-anak sekalian, ya, kita akan mengawali pembelajaran ini. Kemarin Pak Naswa sudah menyampaikan materi tentang apa? Pinter. Ada yang bisa menjelaskan makna dakwah? Ya, Pak. Oh, Mas Irfan, ya. Dakwah berasal dari kata Da'a, ya. berasal dari bahasa Arab da'a ya'mu yang artinya menyampaikan. Baik sekali, pintar sekali. Alhamdulillah. Untuk mengawali ini kita harus tercatat dulu materi kemarin. Ya, kita akan belajar kali ini melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu belajar tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Kalian nanti bisa mengamati videonya, ya, yang Pak Naswa sampaikan. Sebelum kita mengawali pembelajaran, Pak Naswa akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Untuk link tugas silahkan kalian buka di WA group yang sudah Pak Naswa share tadi, ya. Terus mengerjakannya di lembaran yang Pak Naswa bagi. Ya, ini. Silahkan kalian jawab di situ sebisa kalian, karena itu adalah pre-test. Nah, silahkan 5 menit. Kalian lihat video di layar, Pak Naswa telah membagikan ini video tersebut. Tujuan belajar kali ini, ya, yang pertama adalah kalian bisa menganalisis makna ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Terus yang ketiga, kalian bisa nanti memerincikan bagaimana sebaiknya dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya. Terus kalian nanti akan melakukan diskusi bersama kelompok. Kemudian kalian bisa membuat peta konsep bagaimana konsep dari khutbah, tabligh, dan dakwah. Kalian lihat video di layar, Pak Naswa telah membagikan ini. Bismillahirrahmanirrahim.
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khairu ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah tabligh dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih rinci mengenai ketiga istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Berikut merupakan perilaku mulia yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai khutbah, tabligh dan dakwah. Pertama, ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khatib. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran di sekitar kita harus mencegahnya dengan memberikan alasan yang logis, baik atas dasar agama maupun sosial dan yang lainnya. Yang ketiga, ketika melihat sesuatu yang baik, mencontohlah, dimulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari saat ini. Yang keempat, melibatkan diri secara aktif pada kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam. Serta yang kelima, memprakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, karang taruna, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Anak sekalian, alhamdulillah video telah pembelajaran tentang khutbah, tabligh dan dakwah telah tersampaikan dalam video tersebut. Ya. Kira-kira ada pertanyaan dari kalian? Baik, silakan. Pertanyaan bagus. Apa saja hukum khutbah itu? Siapa yang pertanyaan ini? Siapa yang bisa menjawab? Itu rukun khutbah. Rukun khutbah ini harus tersampaikan. Ya, kalau tidak tersampaikan, khutbahnya batal, bisa diulang khutbah Jumatnya. Maka dari itu khutbah Jumat harus dipersiapkan. Anak-anak, untuk mempertajam dan memperjelas pembelajaran kita akan melakukan diskusi kelas ya, dengan aktivitas yang dinamakan marketplace activity. Ya. Kalian nanti akan saya bagikan ya sebagai penjual dan pembeli. Maksudnya jual beli ini adalah jual beli informasi. Silahkan kalian nanti yang penjual cari informasi internet sebanyak-banyaknya. Dan yang membeli nanti mencatat apa yang dijual oleh penjual. Mengerti? Untuk mengawali diskusi ini, Pak Naswa akan membagikan kartu bernomor. Ya. Semuanya nanti mendapatkan. Ya, kartu bernomor ini apa? Kartu ini nanti fungsinya untuk kalian dapat nomor berapa. Itu ya, saya bagikan. Terus Pak Naswa akan membagikan ini ada penjual dan pembeli. Ya, nanti kalian saya bagi 4 kelompok
ya. Dua kelompok sebagai penjual, kelompok selebihnya dua kelompok sebagai pembeli. Maksudnya apa? Sebagai penjual kalian nanti mencari informasi ya sebanyak-banyaknya di dalam internet. Silahkan kalian browsing. Silahkan kalian browsing di internet, kemudian dicatat, dikumpulkan, dijadikan sebuah konsep. Ya, konsep sederhana saja. Ya. Silakan ini. Kelompok penjual, ini kelompok pembeli. Oke. Terus Pak Naswa akan membagikan amplop. Ya. Amplop ini bukan isi uang atau dolar, ya, melainkan amplop ini berisi tentang informasi yang kalian harus cari. Ya. Masing-masing kelompok nanti dapat amplop. Silahkan nanti dibuka tugasnya di dalam amplop ini. Cari di internet, browsing sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Silahkan dibagikan kelompoknya. Yuk. Internet dengan seluas-luasnya. Ayo, ini alhamdulillah ada yang membetulkan. Nah, silahkan dikerjakan, masing-masing aktif mengerjakannya. Boleh browsing ke internet, nggih. Nah, silakan untuk semuanya ya, aktivitas bisa browsing ke internet. Kelompok penjual ini sudah selesai ini untuk diskusinya. Ya, silahkan dilanjutkan, disempurnakan. Kelompok pembeli ini bisa terselesaikan. Waduh, alhamdulillah. Ini kolaborasi diskusinya ini. Kelompok penjual ini menjual barang dagangan kami untuk pembeli. Ya, kami Menjual konsep tatib dan dakwah, penelitian dan membedakan pengertian tatib dan dakwah. Ya,
Kami menjual konsep tablik dan dakwah. Kelompok penjual ingin menjual bahan dagangan kami untuk pembeli. Ya, kami membeli barang dagangan juga. Kami menjual konsep tablik dan dakwah. Perincian dan membedakan pengertian khutbah, tablik dan dakwah. Ya. Kami menjual konsep tablik dan dakwah. Perincian dan perbedaan pengertian khutbah, tablik dan dakwah. Khutbah adalah penyampaian. Bagaimana cara menyelenggarakan rukun khutbah dan dengan urut? Dan alhamdulillah, sholawat, syahadat, takwa. Baiklah, alhamdulillah masing-masing kelompok sudah berdiskusi. Sekarang waktunya adalah mempresentasikan masing-masing kelompok. Jadi sesuai yang kalian dapat nomor, ya, sesuai yang dapat nomor. Silahkan kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 3, ya silahkan kelompok 3 untuk presentasi. Jadi kita kelompok 3 mempresentasikan konsep tablik dan dakwah. Perincian dan pembedaan pengertian khutbah, tablik dan dakwah. Bagaimana cara penyelenggaraan rukun khutbah dengan urut tafsir dalil tentang pengertian dakwah. Bagaimana cara mendukung macam-macam khutbah. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 4 untuk mempresentasikan. Ya, siapa? Nah, silakan masuk depan. Ya, gilirannya di situ aja. Ya. Nah, silakan dibaca. Tablik adalah bagian dari sistem dakwah Islam, merupakan usaha menyampaikan dan menyiarkan pesan Islam yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Ya. Sekarang tepuk tangan. Kita berikan tempat pada kelompok 4. Dari presentasi masing-masing kelompok, Pak Nasuka semuanya anggap semuanya baik. Dan saya beri applause semuanya. Tepuk tangan. Presentasinya baik. Kelompok 3. Terus alhamdulillah. Terus kelompok mana yang membuat konsepnya bagus dan menarik? Kelompok 1. Alhamdulillah. Jadi kelompok mana yang kompak dalam berdiskusi? Kelompok 2. Alhamdulillah. Nah, ini tinggal satu kelompok lagi. Apa itu? Kelompok mana yang semuanya bisa mengakomodir dari materi ini? Kelompok berapa? Kelompok 4. Alhamdulillah semuanya terbaik dalam kelas ini, bisa menjalankan tugasnya masing-masing sebagai anggota kelompok untuk merumuskan konsep makna ketentuan khutbah, tabligh dan
anak-anak sekalian, tadi semuanya sudah diskusi ya, secara baik dan bagus. Semua anggota kelompok ya, diskusinya aktif, anggotanya aktif, tidak ada yang tidur, tidak ada yang kerja sendiri, semuanya bekerja secara Pak Nasra akan memberikan penguatan materi makna khutbah, tabligh dan khutbah ya. Di sini ada yang karena khutbah itu disampaikan satu dalam khutbah Jumat, dua dalam khutbah Idul Fitri dan Idul Adha ya. Yang keempat khutbah apa? Pada saat di Padang Arafah. Apa namanya? Khutbah Arafah. Jadi pada waktu haji ya, insya Allah bulan depan musim haji ya, nanti pada saat di Arafah diselenggarakan khutbah. Ketentuannya sama seperti khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha. Ya. Jadi khutbah itu pada dasarnya sama dengan tabligh dan dakwah. Ya. Perbedaannya khutbah itu harus disiapkan dan diselenggarakan secara khusus. Nah, khotib harus mempersiapkan diri sejak dini. Jangan sampai khotib pada waktu khutbah, wah perutnya sakit, aduh, pada saat tengah khutbah batal kentut. Kemudian digantikan orangnya nggak siap, waduh khutbahnya, teks khutbahnya ada di rumah ketinggalan. Itu khutbah harus disiapkan, khotib harus mempersiapkan sejak di ini, makanya ada syarat harus menjadi khotib ya. Terus ya, rukun khutbah ya. Tadi Pak Nasar tadi kan kemarin sudah menjelaskan. Ada yang bisa mengfeedback rukun khutbah? Angkat tangan. Ya, Mbak Kayla, silakan agak keras. Membaca hamdalah, membaca syahadat, membaca sholawat, wasiat takwa, membaca ayat Al-Quran dan berdoa. Alhamdulillah, bagus sekali ya. Rukun khutbah itu tidak boleh terpotong ya. Tidak boleh salah satu ditinggalkan. Kalau salah satu rukun ditinggalkan, khutbahnya tidak sah, harus diulang. Ya diulang dari awal, dari khutbah, bukan adanya yang diulang, tapi khutbahnya diulang dari hamdalah sampai. Begitu juga ada khutbah pertama dan kedua sama ya. Kemudian ya, kalau dakwah dan tabligh sifatnya fleksibel ya. Sekarang kita sebagai pendengar, Ustaz sebelum dakwah tabligh kita selfie dulu yuk, selfie boleh. Tetapi di khutbah, di tengah-tengah khutbah, Pak Ustaz selfie dulu, tidak pun dalam khutbah. Jadi dipersiapkan dalam khutbah. Kalau bisa ya di masjid, di mimbar disiapkan dulu khutbah. Seandainya khotib utama berhalangan hadir dan dibadal atau digantikan oleh orang lain, khotib lain ada ya, ada untuk mempersiapkan penyampaian dalam khutbah. Baiklah anak-anakku, sudah jelas keterangan dari Pak Naswa? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang Pak Nasuha akan memberikan evaluasi ya. Tadi ada pretest, tanggung jawab
jawaban. Tadi ada yang dapat berapa? 40, ada yang dapat 50, 30. Nah, karena apa? Jalan pretest itu Pak Naskah belum menyampaikan, ya, belum sempat menyampaikan. Itu untuk mengukur kalian sejauh mana. Nah, ini setelah Pak Naskah sampaikan, ya, ini kalian akan mendapatkan post test, ya. Soalnya ada di link yang sudah Pak Naskah bagikan di WA group, ya. Silahkan kalian nanti mengerjakan dan Pak Naskah akan membagikan soal post test, ya. Silahkan kalian mengerjakan di sini dan soalnya panduannya ada di link tersebut, ya. Silahkan. Ini, ya. Itu ada post test, kalian tulis, ya. Pengerjaan post test. Menjawab post test, ya. Silakan. Baiklah anak-anak, tadi sudah Pak Naskah bisa melakukan post test, kalian mengerjakan soal. Ada yang dapat berapa? Irfan berapa? 90 Pak. Alhamdulillah 90. Elo dapat berapa? 100. Mbak Naila? 80. Mas Agus? 80. Mbak berapa? 90. Alhamdulillah. Berarti pada saat post pretest dan post test kalian ada kenaikan nilai. Berarti alhamdulillah pelajaran Pak Naskah bisa kalian paham. Mudah kan? Kita mudah dalam memahami bagaimana makna khutbah, tabligh dan dakwah. Dakwah bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dakwah menurut surat An-Nahl ayat 125, dakwah bisa dilakukan dengan baik. Dakwah bil hasanah. Yang kedua, dakwah disampaikan dengan keadaan bil hal, dengan keadaan. Jadi kita harus sebagai dai harus melihat keadaannya masyarakat, baru kita menyampaikan dakwah. Terus dakwah bil jadil ya, yaitu dakwah dengan contohnya berdebat dengan yang baik, ya, bukan berdebat dengan tidak baik. Misalkan makna surat ini tafsirnya bagaimana, perdebatan permaknaan Al-Quran itu bisa dilakukan dengan baik, ya. Nah sekalian, ya, kalian bisa menggunakan dalam kehidupan sehari. Dakwah, sampaikan ayat, ya, kepada teman atau handitulan saudara yang kalian mengerti dengan baik, sesuai dengan hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah
apa yang ada padaku walaupun itu satu ayat ya. Dakwah dilakukan dengan baik ya, tidak memecah belah ya, tidak mengandung syarat ya. Dakwah dilakukan dengan sungguh-sungguh mengharapkan ridho dari Allah. Nah, ini dari konsep dakwah ini ya. Kalau anak-anak untuk tugas minggu depan ya, Pak Nasra akan memberikan tugas. Silahkan nanti dicek di link Google Form dan di grup yang Pak Nasra share di WA Group. Jadi tugasnya adalah yang laki-laki membuat konsep khutbah Jumat. Tidak usah lama-lama, cukup 7 menit disampaikan. Nah, tugas yang kedua untuk yang perempuan, membuat konsep tabligh atau dakwah minimal 7 menit aja. Jadi konsepnya itu ya. Baiklah anak-anakku sekalian ya, semoga Pak Nasra hari ini ya menyampaikannya bisa membuat kalian mengerti tentang konsep khutbah tabligh dakwah. Semoga ilmu ini nanti bermanfaat bagi kalian. Amin ya. Semoga yang laki-laki bisa menjadi khotib yang handal. Saya harapkan yang perempuan juga menjadi dai perempuan mubaligh yang baik. Ya. Sejak sekarang tablighkan, sampaikan walau itu dengan keluarga kalian. Yang laki-laki harus bisa menjadi imam yang baik, menjadi khotib yang baik, ya, menjadi tauladan kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita dan bisa merefleksikan kepada masyarakat kita. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa dulu ya. Mas Irfan disiapkan. Kita duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahu alazim. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.